Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam kisah inspiratif untuk hari ini. Kali ini saya akan membacakan sebuah surat dan pesan dari seorang penulis wanita dari Kuwait, Nadia Al-Jarrahimahullah, menjelang wafatnya. Ia menulis sebuah catatan dan pesan yang luar biasa dalam buku hariannya. Kalau kita boleh kasih judul, pesan dari Nadia ini menginspirasikan kita tentang koreksi dirimu sebelum ajal menjemputmu. Begini isi suratnya. Bila kematianku tiba, aku tidak khawatir dan cemas tentang jasadku yang kaku. Kaum muslimin pastilah akan menunaikan apa-apa saja yang sudah seharusnya mereka kerjakan. Melepaskan seluruh pakaianku, memandikanku, mengafaniku, mengeluarkanku dari rumahku, kemudian membawaku ke rumahku yang baru, ke alam kubur yang gelap. Orang banyak akan datang mengantarku ke sana. Di antara mereka, bahkan ada yang menunda, bahkan membatalkan pekerjaan demi pemakamanku. Seluruh milikku tidak ada satupun yang aku bawa. Kunci-kunciku yang begitu banyak, kitab-kitabku, tas-tas mahal, sepatu-sepatu yang begitu berharga buatku, baju-bajuku yang branded, dan semua hal lain yang aku cintai. Bila keluargaku sepakat, alhamdulillah mereka akan menyedekahkannya agar memberikan manfaat untukku di alam kubur nanti. Yakinlah, wahai sahabatku, dunia tidak akan bersedih karena kematianku dan kematianmu kelak. Alam semesta tidak akan berputar seperti biasanya. Perekonomian akan terus berlanjut. Pekerjaan kita akan digantikan orang lain. Harta benda akan menjadi warisan, sedangkan di alam kubur semua menjadi perhitungan dan tanggung jawab kita. Yang banyak ataupun sedikit, bahkan yang kecil yang kita anggap tidak berharga sekalipun, akan dimintai pertanggungjawabannya. Hal pertama yang akan hilang seketika kita wafat adalah nama yang dengannya kita dipanggil di dunia ini. Seketika kita mati dan meninggal, mereka memanggilku dan mereka memanggilmu dengan sebutan jasad, almarhum, almarhumah. Waktu sholat, mereka menyebutku jenazah. Ketika mengubur, mereka menyebut kita mayit. Jelas sekali kala itu bahwa nasabku atau nasabmu, sukuku atau sukumu, dan status sosial kita
serta jabatan dan ketenaran kita tidak berarti apa-apa. Sama sekali tidak layak untuk diagung-agungkan. Seperti hari ini di muka bumi, begitu banyaknya manusia mengagungkan dan menghalalkan segala cara demi jabatan dan kemewahan. Alangkah sepele dan kecilnya dunia ini, dan alangkah bodohnya kita yang selama ini menganggap penting dan besar hal yang sebenarnya sangat kecil di mata Allah. Untuk kalian yang masih hidup, kesedihan kalian atasku hanya bisa dibagi dalam 3 golongan. Pertama, orang-orang yang hanya mengenalku biasa-biasa saja, maka mereka akan mengasihiku sesaat saja. Kedua, teman-teman akrab akan bersedih dan merasa kehilangan selama beberapa minggu, walau di awal-awal mereka bertangisan, mengeluarkan air mata karena sedih akan kepergian kita. Tapi setelahnya, mereka akan kembali tersenyum, kembali pada kehidupan normal semula tanpa kita. Keluarga. Yang ketiga adalah keluarga dan ahlu bait. Mereka akan bersedih berbulan-bulan, mungkin setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Setelahnya, aku dan kita akan tinggal sebagai kenangan, digantikan oleh kenangan-kenangan orang yang masih hidup. Berakhirlah kisahku dan berakhirlah kisah kita ketika wafat di antara manusia. Maka bermulalah kisah hidupku dan kisah hidupmu di alam akhirat. Telah hilang dariku kecantikanku, kegagahanku, harta benda, jabatan, keluarga, semuanya. Tapi inilah hidup yang sesungguhnya. Apa yang sudah engkau persiapkan sebagai bekal akhiratmu hari ini? Wahai sahabatku, teman-temanku sesama muslim, mumpung masih hidup, perhatikanlah amalan-amalan wajibmu, sunnah-sunnahmu, sedekah, rahasia, amal soleh, dan semua kebajikan yang bisa kau lakukan di muka bumi ini. Mudah-mudahan itu akan membawa keselamatan padamu di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.